Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara peluang empirik dan teoretik, di mana tujuan yang ingin kita capai adalah mengetahui apakah hubungan dari peluang empirik dan teoretik dan penggunaannya pada contoh masalah di kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya ada contoh soal atau contoh masalah di halaman 294. Jadi di situ ada percobaan yang dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Erin. Nah, dia itu menghasilkan seperti ini nih, data diagram garis seperti ini, bahwa mata dadu 1 itu 19/20 kali muncul, mata dadu 2 20/120 kali muncul. Lalu maksudnya itu apa sih? Maksudnya ketika kita lihat nih dari sini, yang pertama mata dadu itu 1 itu muncul 19/120. Yang kedua muncul 20/120. Yang ketiga muncul lagi 21/120. Nah, kalau misalnya kita lihat data ini tuh sebenarnya konstan. Dia nggak pernah lebih dari 30 atau kurang dari 15. Dia selalu berada di sekitar antara 20 sampai dengan 120. Berarti hubungan pertama yaitu adalah memiliki konstan. Nilai yang konstan nilainya. Nah, hubungan kedua dari peluang empirik dan teoretik dapat kita ketahui dari masalah 3 yang pernah saya berikan pada LKPD. Di masalah ketiga kan ada langkah seperti ini ya, angka gambar munculnya sama peluang empiriknya. Misalnya saya mencoba sebanyak 50 kali, seperti yang saya sudah jelaskan, dia munculnya sebanyak angkanya 27. Sedangkan gambarnya itu muncul sebanyak 26. Berarti kan peluang empiriknya 27/50, karena kan kita melakukan percobaan 50 kali, dan peluang empiriknya pada gambar 26/50. Misalnya di akhirnya kan ada kata-kata ini nih, sisi angka hubungannya apa nih peluang empirik dan teoretiknya. Sisi angkanya di sini adalah 27/50. Nah, peluang teoretik, kita kembali lagi nih, ingat nih, peluang teoretik itu adalah NA dibagi dengan NS, dimana NA itu adalah sisi angka. Sisi angkanya itu kan berarti kemungkinan yang muncul adalah 1 dibanding NS. NS-nya itu saat kita mengundi itu kan berarti kan dia hanya ada 2 angka dan gambar, berarti NS-nya adalah 2, 1/2, dan teoretiknya berarti kan 1/2. Lalu apa nih hubungannya 27/50 sama dengan 1/2? Apabila kita sama-sama bagi dengan 27, ini juga bagi dengan 27, dia akan menghasilkan angka yang mendekati 1/2. Sehingga dari sini kita juga bisa mengetahui ya bahwa nilai peluang empirik dan peluang teoretik mendekati apabila dilakukan banyak percobaan. Nah, makanya kenapa saya suruh percobanya yang 1 sampai 50 kali, yang 1 sampai 120 kali, untuk mengetahui syarat nilai empirik sama teoretiknya itu akan mendekati satu nilai yang sama itu apabila dilakukannya banyak percobaan, gak cuma 1 atau 2 kali saja gitu. Jadi ada 2 hubungan, yang pertama konstan nilainya, yang kedua nilai peluang empirik dan teoretik akan mendekati apabila dilakukan banyak sekali percobaan. Nah, ini adalah contoh soal yang sesuai dengan hubungan antara peluang empirik dan teoretik. Ada pada halaman 310, di mana di situ dikasih tahu bahwa ketika jalan-jalan ke mall, Rudy itu mendapat kesempatan untuk memilih di antara 3 kotak A, kotak B, kotak C, di mana ketentuannya yang berwarna merah itu adalah mobil, yang berwarna kuning adalah motor, dan yang berwarna hijau itu adalah TV. Yang ditanyakan sama si Rudy ini adalah
dia tuh pengen banget dapat mobil. Berapa sih kesempatan peluang dia terbesar kalau misalnya ngambil A, apa ngambil B, atau ngambil C? Kotak mana yang memiliki peluang lebih besar apa untuk dia tuh si Rudi mendapatkan mobil? Jadi dalam mencarinya kita perlu mengetahui terlebih dahulu jumlah dari kotak A. 8 tambah 9 tambah 10, hasilnya adalah kita tambah 8 tambah 9 17 tambah 10 berarti 27. Nah, yang kotak B juga kita jumlah 10 tambah 11 21 tambah 14 adalah 35. Sama di kotak C juga kita jumlah 12 tambah 14 adalah 26. Kita tambahkan lagi dengan 19, itu hasilnya adalah 45. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui peluang empiriknya. Peluang empiriknya kan banyak kemunculan, banyak muncul dibagi dengan banyak percobaan. Banyak kemunculannya di sini adalah A itu 8, banyak percobaannya 27, sedangkan pada B banyak kemunculannya 10, banyak kejadiannya adalah 35. Untuk C banyak kemunculannya adalah 12, banyak kejadiannya adalah 45. Nah, ini kan dia berbeda-beda, yang 127, yang 135, yang 145. Caranya adalah kita kali dengan 100%. Dimana pada A saat dikali 100% nilainya adalah 29,6%. Yang B akan menghasilkan 28,5%. Dan yang C akan menghasilkan 26,6%. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan mobil A, kotak yang A lebih memiliki kemungkinan paling besar. Jadi A memiliki peluang terbesar, peluang besar untuk mendapat mobil. Kenapa sih contoh soal ini termasuk ke dalam hubungan antara peluang empirik dan teoretik? Di soal nomor 10 itu kan kita disuruh dijelasin nih, kenapa kok kita bisa milih A? Bukan perhitungannya aja, kita disuruh menjelaskan kenapa kita bisa milih A. Jadi, saat kita bisa mengetahui ya peluang teoretiknya kan kita disuruh milih satu kotak di antara 3 kotak A, B, dan C. Peluang teoretiknya adalah 1/3. Nah, tanpa kita misalnya menghitung dikali 100% nih, kita juga udah bisa tahu kalau misalnya jawabannya itu adalah A. Karena apa? Apabila 8/27 sama-sama dibagi 8, hasilnya akan mendekati 1/3. Sedangkan 10/35 apabila sama-sama dibagi 10 menghasilkan 1/3,5. Itu jauh dengan peluang teoretiknya. Nah, di C juga apabila sama-sama kita bagi dengan 12, hasilnya 1/3,7. Nah, ini kan sangat jauh dari peluang teoretiknya. Jadi, hubungan yang memiliki nilai konstan antara peluang empirik dan peluang teoretik pasti dia memiliki peluang terbesar dalam suatu percobaan. Seperti hubungan yang pertama. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini adalah terdapat hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik, di mana yang pertama mereka memiliki nilai yang konstan, yang kedua peluang empirik nilainya selalu mendekati peluang teoretik apabila dilakukan percobaan sebanyak-banyaknya. Informasi dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar dan stay safe and healthy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.